Assalamualaikum, Mak. Oke, tadi dari awal udah lihat saya mulai bersih-bersih lap-lap jendela ya, Mak. Ini rutinitas mingguan membersihkan jendela-jendela saja. Nah, ini bagian depan saya membersihkannya waktu pagi hari ya, Mak. Waktu belum ada banyak orang. Jadi supaya saya juga enak bisa naik-naik, pokoknya biar lebih bebas gitu ya, Mak. Kan kalau pagi belum banyak terlalu suara-suara motor, suara mobil, mobil yang lewat, motor yang lewat. Dan ini saya cuma pakai pembersihnya itu campuran air dengan sabun cuci piring ya, Mak. Jadi nggak pakai yang air yang original, pembersih original botolnya itu ya, Mak. Botolnya itu kan botolnya bekas Mister Muscle. Nah, saya refillnya pakai sabun cuci piring campur dengan air. Nah, ini biasanya seminggu sekali atau saya suka 1 bulan sekali, tapi tergantung dengan kotornya ya, Mak. Biasanya kalau kotornya rada tebal itu di atas 2 minggu sih ya. Kalau seminggu sekali itu untuk pencegahan aja. Apalagi sekarang lagi musimnya virus-virus yang membuat kita resah ya, Mak. Oke, ini saya mau buka dulu jendelanya. Karena jendela ini selalu ditutup. Kenapa? Karena di sini juga banyak kucing yang iseng ya, Mak. Kucingnya suka masuk-masuk gitu deh. Aduh. Jadi saya daripada capek, kesel nanti ngebersihin bulu-bulunya, mendingan jendela saya tutup aja. Jadi jendela ini tertutup juga karena yaitu satu dan lain hal itu ya, Mak. Kucingnya ini kadang suka nakal, suka ikutan masuk gitu ke dalam. Nah, ini saya kan tingginya semampai ya, Mak. Jadi mau nggak mau harus naik. Nah, seperti ini. Capek sih bolak-balik. Tapi ya daripada nggak selesai, nggak tuntas ya, Mak. Lebih baik mumpung ada tenaga, mumpung ada waktu, terus apa namanya, orang rumah juga lagi nggak pada sibuk. Jadi saya juga punya waktu yang lebih banyak. Kalau tiap hari seperti ini, nggak akan bisa saya untuk mengerjakan yang lain ya, Mak. Karena mengerjakan ini aja pasti banyak makan waktu. Karena saya kan nanti harus membagi waktu untuk pekerjaan yang lain, mencuci baju, memasak, gitu ya, Mak. Oke, ini saya mau membersihkan teras ya, Mak. Itu kucing, aduh ngikutin aja itu. Nah, tuh kan, dikiranya mau dikasih makan. Padahal saya ini capek setiap hari nih. Ya nggak tiap hari sih lah. Ini saya membersihkan makanan bekas dia nih, deh. Tulang-tulang, ada macam-macam lah pokoknya ada nasi. Ini yang bikin ulah malah tenang-tenang aja malah ngeliatin saya. Nih dah, emeng dasar. Tuh, malah enak-enak mandi. Kita yang capek ini. Nah, ini udah disapu-sapu kayak gini biasa ya, Mak. Ini juga saya nggak tiap hari. Seperti ini. Kalau tiap hari lumayan lah tenaga saya rada terkuras juga ya, Mak. Jadi kelihatannya kalau udah kotornya tidak nyaman di mata baru saya bersihkan ya, Mak. Kalau cuma masih diterima mata, masih diterima pandangan gitu ya. nggak disapu ya, Mak. Saya kan orangnya malas sekali. Nah, ini dalam rangka ya itulah mencegah tuh. Dia malah garuk-garuk padahal bulunya itu rontok nih. Aduh. Diusir susah ya, Mak. Udah sering saya kasih makan. Tuh kayaknya dia nggak mau pergi-pergi. Udah saya siram-siram, udah saya ciprat-cipratin air, balik lagi, balik lagi. Ini dia GR aja ini. Dikira mau dikasih makan tuh sama air aja kabur kan.
Ini juga kebetulan airnya lagi ngocor ya Mak, meskipun kecil nih. Gak apa-apa nih, lumayan saya bisa bersih-bersihin ini garasinya. Supaya nggak terlalu kotor, nggak terlalu debu ya Mak ya. Saya kalau deep cleaning kayak begini selalu pakai masker ya Mak, bukan berarti dalam rangka virus loh ini. Ini karena saya kalau kena debu dikit suka bersin, udah bersin terus nggak berhenti-berhenti kan ngeselin ya Mak. Jadi ya seperti inilah, pakai masker. Karena masker yang hijau itu sudah habis di mana-mana tidak ada, jadi ya udah pakai masker seadanya. Kalau nggak ada masker mungkin saya pakai pakai sapu tangan ya Mak. Pakai sapu tangan dijadikan masker. Nah ini begini. Saya sih kalau udah ada yang bau-bau dengan apa, yang udah kena air itu enak ya Mak. Sepertinya kalau kering-kering gitu. Tapi di sini hujan lumayan rutin ya Mak. Rutin di sini hujan. Mulai dari siang sampai malam ya Mak. Non stop. Jadi di sini di kota saya di sini lagi dingin-dinginnya. Oke, sekarang membersihkan di dalam. Kenapa nggak di dalam dulu sih? Kok malah di luar dulu? Yaitu karena kalau udah agak siang, di luar udah mulai rame. Saya jadi malu gitu ya, Mak, kalau bersihin jendela kan harus naik-naik. Ah, malu aja lah kalau ada yang lihat pokoknya gitu. Privasinya nggak ada. Jadi ya ini di dalam ini setelah selesai yang dari luar. Dan maaf itu anak saya lagi mengeksplor dirinya sendiri. Abaikan aja ya Mak. Biasa kalau lagi libur kan dia suka eh sesukanya aja lah di rumah gitu. Masih untung nggak ngapa-ngapain ya Mak. Dah untuk menari-nari aja nggak apa-apa. Nah ini karena pintunya ribet ya Mak, ada ininya nih, ada teralisnya, jadi menghambat juga saya kalau bersih-bersih. Ini bagian yang paling males banget saya ini. Karena banyak teralis, ngebersihinnya nggak secepat yang nggak pakai teralis ya Mak. Ini sabun cairnya, saya sebut sabun cair aja ya Mak, karena itu isinya sabun cuci piring dengan air. Nah, sabun cairnya ini nggak hanya saya gunakan buat bersihin jendela atau pintu gitu ya Mak, kadang meja dan lantai. Jadi lantai misalnya ada minyak, minyak bekas cipratan minyak gitu ya, di lantai ada bekas cipratan minyak. Atau misalnya lantainya berminyak karena langkah kaki, nah itu bisa disemprotkan sedikit kemudian dilap dengan lap kering ya Mak. Jadi fungsinya sama untuk mengelap. Jadi kalau misalnya ini juga buat kompor sepertinya saya rekomen juga ya Mak. Daripada beli cairan yang lumayan tuh harganya. Nah jadi kita kan udah selalu pasti beli sabun cuci piring. Jadi kalau beli sabun cuci piring kita gunakan sedikit cairannya itu untuk cairan untuk membersihkan, untuk mengelap-ngelap seperti ini, untuk membersihkan noda-noda. Tapi ya kalau untuk dipakai kamar mandi ya nggak bisa ya Mak. Ini hanya untuk yang ringan-ringan aja jenis kotorannya. Saya udah pernah coba tuh kemarin pakai bekas apa ya? Ada keset bekas ketumpahan air apa ya, cucian udang kalau nggak salah ya Mak, cucian udang. Nah kesetnya saya nggak tahu itu kesetnya kotor, kesetnya kesetnya basah kena air udang. Jadi agak lama dia di situ kok saya cium-cium ada bau-bau aneh. Ternyata bau bekas udang ya Mak. Nah itu daripada ngepel kan harus siapkan cairan lebih banyak ya Mak. Jadi saya cuma semprotkan itu, setiga semprot, 4 semprot, hilang baunya hilang, kemudian lantainya juga jadi keset lagi. Ya lumayan lah untuk menghemat belasan ribu rupiah membeli pembersih. Oke, yang ini jendela yang terakhir ya Mak. Di atas ada juga jendela, cuma aduh kayaknya saya nih segini aja udah capek ya Mak. Mungkin nanti lagi. Ini kan kalau ngelap-ngelap kayak gini belum lagi nyapunya, belum lagi ngebersihin bekas kotoran-kotorannya ya Mak. Ini saya pakai awalnya tadi saya pakai lap basah dulu ya Mak, lap kotor, lap basah.
Jadi nggak langsung disemprot. Jadi biar ngebersihkan dulu debu-debunya, habis bersih dari debu, kemudian kita semprot dengan cairan sabun. Nah, itu dapurnya kelihatan ya, Mak, kalau dalam keadaan tidak pakai lampu. Ini cahayanya murni dari luar ya, Mak, karena ada kaca gitu tuh, kayak ventilasi kaca gitu ya, Mak. Cahayanya masuk dari situ. Nah, itu di bayangan jendela tuh kelihatan tuh. Ada sinar. Nah, dari situ ya, Mak, cahayanya. Jadi dapurnya terasa gelap. Terus apa namanya, kelihatannya sempit ya, Mak. Ya, emang sempit sih. Itu terus di bawahnya itu aduh kelihatan juga ya, Mak, di bawah apa di bawah di kolong dapurnya itu kelihatan deh. Tapi cuma sedikit ya, Mak. Aduh, mohon maaf nih kalau berantakan. Karena ya saya kalau udah beres-beres kayak gini, yang penting bersih dulu ya, Mak. Rapi urusan belakangan. Nah, ini jendelanya lumayan berat ya, Mak. Ya lumayan lah ini. Otot-otot tangan mulai berasa. Oh ya, ini ada wallpaper apa ya? Wallpaper kaca. Ini saya tempelin di depan juga tadi mungkin Mak udah lihat ya. Di depan di bagian ruang tamu sama di kamar depan. Itu saya pakein wallpaper kaca supaya ya menambah privacy aja ya, Mak. Jadi kadang kita kalau mau ngapa-ngapain di kamar eh, daripada nutup jendela nutup horden semuanya. Nah, kalau ada bantuan dia kan, ada bantuan wallpaper ini, kita nggak perlu menutup semua horden ya, Mak. Jadi biar enak aja sih. Terus ada ping-pingnya. Pokoknya apapun kegiatan emak-emak, setiap minggunya, setiap harinya, jangan lupa selalu jaga kesehatan ya, Mak. Jangan sampai semua tugas mau dikerjain. Yang penting, jangan sampai nanti suami dan anak kita yang jadi korban ya, Mak. Nggak bisa makan dan lain-lain. Oke, makasih ya, Mak, udah nonton saya bersih-bersih nih sampai sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.